Jika Anda tidak bertemu dengan ibu seperti saya, Anda tidak perlu melalui semua ini. Jika harus membandingkan JMS dengan seseorang, bukankah itu Mesias? Halo guys, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku Yusril Kim. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well Yorobun, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Kyungyoon DKG yang sudah mengakui bahwa dia merupakan bagian dari JMS dalam wawancara eksklusif bersama dengan Dispatch. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Dispatch, Kyungyoon dari DKG mengakui bahwa dia terlibat dengan kultus JMS ketika dia masih muda dikarenakan ikatan keluarganya dengan gereja tersebut. Dispatch sendiri itu diketahui melakukan serangkaian wawancara dengan Kyungyoon dan juga keluarganya. Pada tanggal 8 dan 10 Maret mereka mewawancarai Kyungyoon, sedangkan pada tanggal 9 Maret mereka mewawancarai orang tua dari Kyungyoon. Dispatch juga mengatakan bahwa tujuan dari wawancara mereka adalah untuk memungkinkan bahwa Kyungyoon dan keluarganya mengakui hubungan mereka dengan gereja yang kontroversial, merenungkan masa lalu mereka dan juga meminta maaf, bukan hanya untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lampau. Ketika Dispatch langsung bertanya kepada Kyungyoon gereja mana yang dia dan keluarganya berafiliasi, Kyungyoon mengkonfirmasi bahwa itu adalah gereja Providence JMS. Adapun untuk Kyungyoon mengatakan seperti ini, "Aku adalah bagian dari gereja sejak aku masih dalam kandungan ibuku. Sebagai seorang anak, aku pergi memegang tangan ibuku. Aku senang mengetahui apa yang sebenarnya, meskipun memang sudah terlambat. Tapi aku juga mengkhawatirkan orang tuaku, terutama ibuku. Dia telah menjadi pengikut gereja itu selama lebih dari 20 tahun. Aku harap dia bisa mengatasi hal tersebut." Adapun untuk ibu Kyungyoon menghadiri gereja itu di masa lampau, tepatnya adalah pada tahun 1994, dia diperkenalkan ke gereja JMS. Bibi dari Kyungyoon itu bertemu dengan JMS dalam perjalanannya untuk bekerja, menghadiri gereja kultus, kemudian memberitahu ibu Kyungyoon tentang hal itu, dan menjelaskan bahwa gereja mengajarkan Alkitab dengan baik. "Aku pergi kemana ibuku pergi. Ketika aku masih kecil nih, kami nanti akan pergi ke rumah bibiku. Keluargaku dan juga beberapa tetua di lingkungan itu nanti akan berkumpul di sana dan juga makan dan berbicara. Lalu nanti kami semua akan pulang. Akhir pekan, ya biasanya seperti itu sih. Ini adalah bibi pendeta yang disebutkan dalam wawancara sebelumnya. Jadi aku mendengar dia belajar teologi dan menjadi seorang pendeta. Awalnya dia menginjili dari rumah. Aku ingat dia meninggalkan rumah kami saat aku masih di taman kanak-kanak dan juga mendirikan gereja di lantai 3 sebuah bangunan kecil." Dan usut punya usut, ternyata untuk bibi Kyungyoon ini membuka gerejanya sendiri pada Februari di tahun 2020. Ya, tahun kemarin ya. Dan diketahui juga bahwa untuk bibinya ini bergabung dengan KP yang dikelola oleh ibunya Kyungyoon. Kemudian barulah ada kecurigaan yang muncul secara online terkait hubungan antara KP ibunya dan juga gereja bibinya. Kyungyoon kemudian menjelaskan bagaimana dia akhirnya bergabung dengan gereja serta mengapa dia keluar dari gereja tersebut. Adapun untuknya mengatakan, "Aku mendengar tentang khotbah melalui video. Bibiku mengatakan bahwa Jong Myung Sok atau JMS itu adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dia berkata bahwa untuk JMS itu adalah orang hebat yang membaca Alkitab lebih dari 2000 kali. Aku juga menonton In the Name of God, A Holy Betrayal. Ada bagian di mana dia berkata, 'Akulah Mesias.' Ketika aku melihat adegan itu, aku pikir dia gila. Kamu mungkin tidak mempercayaiku. Tetapi aku tidak menyadarinya saat itu. Ini mungkin tampak menyedihkan, tapi begitulah adanya. Aku ingat menonton videonya. Sebelum dia tampil sebagai Mesias, dia akan meletakkan umpan, membangunnya selama 2-3 jam. Jadi ketika dia akhirnya mengaku sebagai Mesias, pengikut yang tak terhitung jumlahnya akan mengaum sebagai tanggapan. Begitulah caramu terseret ke dalamnya. Ini seperti mendapatkan lampu gas. Aku tidak percaya dia adalah Mesias. Bahkan, bibiku memberitahuku bahwa dia adalah seseorang yang pandai menyampaikan firman Tuhan. Tapi memang benar, aku dicuci otak sedikit demi sedikit. Aku akhirnya berpikir, jika harus membandingkan JMS dengan seseorang, bukankah itu Mesias? Kemudian saat Dispatch terus menanyakan lebih banyak informasi tentang teknik pencucian otak JMS, percakapan kemudian beralih ke bagaimana ibu Kyungyoon menjadi tertanam kuat dalam aliran sesat tersebut. Ia pun mengatakan, "Aku juga tidak mengerti sih bagaimana cuci otak bekerja padaku. Tetapi jika seseorang langsung memberitahu kamu, aku adalah Mesias, jika kamu memberiku bantuan seksual, aku akan mengirimmu ke surga. Kamu tidak akan percaya itu. Maukah kamu?" JMS tidak melakukan pendekatan dengan cara ini. Dia memberikannya kepadamu, sedikit demi sedikit.
Misalnya nih, ada cerita terus-menerus tentang betapa menakjubkannya JMS, ada kesaksian dan juga cerita dari berbagai orang di sekitar JMS. Bahkan ya, ada juga orang yang mencetak surat keterangan sakit dan juga menunjukkan kepadaku, mengatakan bahwa dia diberitahu bahwa dia perlu dioperasi, tetapi menjadi lebih baik setelah JMS mendoakannya. Kemudian ada juga kesaksian konser yang mengatakan bahwa JMS memperbaiki masalah mereka. Kamu mungkin bertanya, bagaimana orang bisa percaya itu? Tapi ya sebenarnya aku tidak bisa memilih agamaku sendiri. Keluargaku sudah mempercayainya. Jadi aku tidak memiliki agama lain untuk dibandingkan. Tapi aku pikir ibuku mungkin lebih terlibat dikarenakan aku juga. Sesuatu terjadi padaku di sekolah dasar. Ketika aku di kelas 2, kepalaku membengkak. Aku tidak bisa makan apapun dan juga terus-menerus muntah. Saat itu, sekelompok pendeta yang merupakan koneksi bibiku datang menemuiku dan juga berdoa untukku. 3 hari setelah mereka datang, aku pergi untuk menjalani operasi dan tidak ada yang salah denganku. Ibuku melihatnya sebagai pekerjaan Tuhan dan juga mulai menunjukkan iman yang jauh lebih besar di gereja JMS setelah itu. Tetapi aku harus berasumsi bahwa itu adalah kondisi yang akan diselesaikan oleh waktu. Waktunya kebetulan berjalan seperti itu. Namun hal itu menyebabkan kepercayaan buta pada agama. Sama halnya dengan COVID-19, kamu menjadi lebih baik setelah beberapa hari dengan obat. Bukan Tuhan membuatmu menjadi lebih baik hanya karena beberapa pendeta berdoa untuk kamu. Sekarang aku memikirkannya, itu sangatlah bodoh. Kyunghyun dan juga Dispatch kemudian beralih ke topik Wolmyongdong. Wolmyongdong ini menampung kantor pusat gereja Providence, di mana para pengikut JMS nanti akan melakukan perjalanan dari dekat dan juga jauh untuk mengalami apa yang ditawarkan oleh JMS. Kyunghyun juga berbicara tentang gambar yang dia buat, yang sebelumnya dia pamerkan di sebuah siaran dan juga mengundang kecurigaan dari netizen. Nah, untuk pertanyaan yang mengenai hal ini, dia mengatakan, aku pergi ke Wolmyongdong 3 atau 4 kali ketika aku masih di sekolah dasar. Orang tuaku juga akan membawa aku ke sana, mengatakan bahwa kami harus membuat kenangan yang indah. Aku ingat makan makanan enak, berenang, bermain sepak bola, bola voli, dan bahkan bola basket. Eksploitasi seksual, aku tidak tahu itu sedang terjadi. Kami yang datang dari pedesaan ke Wolmyongdong tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga telah melihat JMS di Wolmyongdong, ada lapangan basket juga di sana. JMS nanti akan berdoa di ujung lapangan dan kemudian dia akan menembak bola. Semua tembakannya akan masuk ke keranjang. Aku berpikir, apa itu? Bagaimana mungkin ya? Wow, dia benar-benar sesuatu yang lain. Juga nanti akan ada selusin kiper di depannya, tetapi dia tetap mencetak gol. Nyatanya adalah para kiper tidak benar-benar menghalangi JMS. Tetapi ketika aku masih kecil nih, aku melihat bagaimana dia melewati semuanya. Dan aku terpikat. Aku ingat memberitahu teman-temanku. Aku mengatakan kepada mereka, ada loh seseorang yang luar biasa di luar sana. Kemudian ada juga tebing yang menuju Wolmyongdong. Di sana ada juga sebuah sungai yang mengalir di bawah tebing. Nah, ibuku pernah membawaku ke sana untuk menunjukkannya kepadaku dan ingin menunjukkan sesuatu yang lain kepadaku. Ada pohon di atas tebing dan itu adalah adegan yang tak terlupakan. Aku bahkan tahu nama batu besar di sana. Gereja nanti akan menanya orang-orang menanyakan apakah mereka tahu nama itu. Ngomong-ngomong, yang aku lukis di gambar itu sebenarnya burung camar, bukan elang. Tentu saja di dalam gereja, elang memiliki makna simbolis. Ada baju grup yang ada gambar elang di atasnya. Tapi aku juga sudah mengakui bahwa aku adalah bagian dari gereja Providence. Jadi apa bedanya bagiku untuk berbohong tentang jenis burung apa itu? Dispatch kemudian menanyakan pertanyaan yang sulit. Apakah Kyunghyun pernah aktif secara pribadi di gereja Providence? Lalu bagaimana jawaban dari Kyunghyun? Nah, Kyunghyun menjawab dengan mengatakan, ada berbagai grup seperti grup hip hop, dance, band, dan penyanyi di dalam gereja. Aku kan sangat suka bernyanyi ya. Aku juga ingin mendapatkan pelatihan vokal dari seseorang yang pandai menyanyi. Namun, aku bahkan tidak dapat memikirkannya karena kesulitan keuangan yang dialami oleh keluargaku. Saat itulah aku melamar klub bernyanyi di GMS. Ini terjadi ketika aku duduk di kelas 9, ketika aku mendaftar ke klub penyanyi. Ketika aku lulus, aku menerima undangan ke ruang obrolan grup melalui Never Band. Ruang obrolan digunakan untuk memberikan pekerjaan rumah. Selain Hime, ada juga lagu biasa yang ditugaskan untuk latihan, seolah-olah aku mengambil pelajaran menyanyi secara online. Aku juga aktif dengan klub bernyanyi selama kelas 9 dan juga 10. Sekali atau 2 kali setahun, akan ada pertemuan langsung juga. Tidak ada pertunjukan yang sebenarnya sih. JMS juga tampaknya telah menggunakan remaja dan minat mereka untuk menginjili orang lain ataupun melakukan pekerjaan misionaris. Aku tidak mempertanyakan apapun pada kala itu. Aku hanya mengira mereka adalah orang-orang yang mengajar musik. Jadi Robon, seperti itulah bagaimana jawaban dari Kyunghyun ketika ditanya apakah dia aktif di gereja itu atau tidak. Jadi dia itu aktifnya di saat itu ya, ikut untuk klub bernyanyi. Karena dia juga pengen kayak apa ya, diasah gitu loh kemampuan menyanyinya gitu. Dan untuk Kyunghyun ini kan lahir di Yongdok.
Dan Yeongdeok ini merupakan sebuah kabupaten kecil di provinsi Gyeongsang Utara di pantai timur Korea. Dia juga menyelesaikan semua sekolahnya di Yeongdeok. Selama menjadi trainee, dia juga akan melakukan perjalanan antara Seoul dan kampung halamannya. Sampai masa pelatihannya, dia akan menghadiri gereja bibinya. Dispatch kemudian mempertanyakan mengapa Kyunghyun akan menghadiri gereja yang berafiliasi dengan GMS. Meskipun GMS kan ditangkap ya pada tahun 2008 dan kemudian dibebaskan dari penjara pada tahun 2018. Lalu bagaimanakah jawaban dari Kyunghyun mengenai hal yang satu ini? Kyunghyun menjawab dengan mengatakan, "Sejak aku masih muda, aku diajari bahwa GMS dituduh secara salah atas kejahatannya, atau dalam kata lain kayak dipitnah gitu loh. Mereka mengajari kamu banyak alasan mengapa dia sebenarnya tidak bersalah. Mereka pada dasarnya menjejalkan kita untuk mempercayai alasan-alasan itu. Jadi akhirnya kami semua dicuci otaknya untuk berpikir, oh, GMS dianiaya sama seperti Yesus. Dia hanya dengan melihatnya. Aku hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain untuk tidak terpengaruh oleh kejahatan di sekitarnya. Aku juga tidak berpikir dia akan menjadi seseorang yang mampu melakukan hal-hal seperti itu. Aku sangat malu pada diriku sendiri sebenarnya. Ketika aku masih kecil, aku diintimidasi dikarenakan percaya pada agama semu. Aku menjadi orang yang defensif tanpa menyadarinya. Jadi ketika seseorang bertanya tentang agamaku, aku menjawab aku Kristen. Bagaimanapun, kami semua kan percaya ya pada Tuhan. Aku juga tidak pernah menyebutkan GMS kepada agensiku, member, ataupun orang lain. Aku bersumpah, aku tidak pernah mencoba untuk mengkhotbahkan keyakinanku di saat berpromosi sebagai idol. Orang yang paling dekat denganku adalah para member dan juga fans. Dan aku juga tidak pernah menyebutkan GMS kepada salah satu dari mereka sebelumnya. Tidak sekalipun. Jika aku melakukannya, aku tidak memiliki alasan untuk menjadi bagian dari DKG lagi. Aku juga tidak akan bisa menghadapi para penggemar. Setelah itu, Dispatch kemudian bertanya mengapa Kyunghyun tidak pernah meninggalkan gereja begitu saja. Sementara Kyunghyun menjelaskan keputusannya hingga saat ini, dia mengakhiri wawancara dengan Dispatch dengan menjelaskan satu hal. Dia tidak lagi dikaitkan dengan GMS. Adapun untuk Kyunghyun menjelaskan lebih lanjut, di gereja Yeongdeok kami ada kurang dari 10 anggota. Mereka semua sudah seperti keluarga bagiku juga. Orang-orang percaya GMS yang aku temui juga orang-orang yang baik. Mereka bersekolah di sekolah yang bagus, memiliki pekerjaan yang bagus juga, dan mengatakan hal-hal yang baik. Mereka bukanlah orang-orang yang aneh kok, seperti orang-orang yang ditampilkan dalam acara ataupun serial In the Name of God, A Holy Betrayal. Dan aku merasa mereka semua mungkin menanyakan hal yang sama juga. Kami memiliki keyakinan yang begitu dalam kepada Tuhan. Jadi apa masalahnya? Memiliki iman bukanlah dosa. GMS dan mereka yang berkontribusi atas kejahatannya dengan menggunakan nama Tuhan yang harus dihukum. Merekalah pelakunya. Aku juga melihat ada komentar yang menyuruhku keluar dari DKG dan kembali ke GMS. Bukannya aku tidak mengerti bagaimana perasaan orang tentangku ketika mereka menyalahkanku seperti ini. Tapi aku berharap semua orang akan mencoba membantu orang percaya GMS lainnya untuk bangun dan juga keluar. Itu permintaan yang tidak tahu malu, tapi aku akan sangat menghargai jika kamu memberikan kami kesempatan. Mengapa aku tidak bisa meninggalkan gereja pada kala itu? Nah, ketika aku sadar, aku menyadari bahwa ajaran GMS tidak berbeda dengan ajaran agama semulainya. Tetapi ketika GMS mengatakan bahwa dia adalah Mesias, aku meyakinkan diri sendiri bahwa dia hanya membandingkan dirinya dengan Mesias. Itu benar-benar pengecut. Ketika kontroversi pertama kali pecah, aku menjadi sangat takut. Aku mencoba untuk membenarkan diri sendiri dan mengatakan bahwa aku tidak tahu. Apakah aku benar-benar tidak tahu? Aku tidak ingin imanku dianggap tidak benar, sehingga aku juga menutup mata terhadap berbagai hal. Aku menutup telinga dan juga mataku. Tapi sekarang, aku merasa tidak enak dengan rasa sakit para korban. Lalu apa untungnya aku tidak sepopuler idol pada saat itu? Mungkin jika aku lebih terkenal maka aku bisa digunakan sebagai misionaris untuk GMS juga. Semuanya mengerikan. Jadi ini semua sudah terlambat. Tapi aku memutuskan hubungan dengan gereja sekarang. Tidak ada lagi GMS. Dan ingat, Kyunghyun bukan satu-satunya orang yang diwawancarai oleh Dispatch. Mereka juga mewawancarai orang tua dari Kyunghyun. Ibunya sendiri melakukan sebagian besar tanggapan dengan ayahnya yang menimpali sekali saja. Dia pertama kali menjelaskan bagaimana dia masuk ke GMS. Adapun untuk ibu dari Kyunghyun mengatakan, aku menghadiri gereja Presbyterian, tetapi Alkitab tidak berdampak padaku di sana. Hidup itu membuatku frustasi. Kemudian, adik perempuanku dengan gamblang menjelaskan doktrin GMS kepadaku. Sepertinya ada jawaban yang gereja aku sebelumnya tidak bisa berikan. Aku juga mendengar cerita tentang atas nama Tuhan dari orang-orang di sekitar saya. Namun, aku percaya khotbah Chong Myongsok atau GMS selama lebih dari 20 tahun. Aku juga menjalani hidupku dengan mabuk oleh khotbah-khotbah itu. Jadi kayak semacam otaknya itu dicuci loh. Jadi aku pun takut semua yang aku percayai sampai sekarang akan runtuh. Jadi aku belum menonton film dokumenternya. Berdasarkan bagaimana tanggapan dari ibu Kyunghyun tadi, pertanyaan di space selanjutnya adalah menanyakan kepada orang tua Kyunghyun, apakah mereka masih tergabung dengan GMS atau tidak.
Dan berikut adalah bagaimana jawaban dari Ibu Kyungyeon. Kyungyeon memanggil kami sambil menangis. Dia bilang kita semua ditipu. Jujur, saat itu aku juga bingung. Tapi satu hal yang jelas adalah tidak ada agama yang mendahului seorang anak. Putraku adalah prioritas pertama. Aku bisa melakukan apa saja untuknya. Apa sih yang begitu penting tentang agama? Bukan hanya meninggalkan gereja saja. Aku bisa melakukan lebih dari itu. Di masa depan, aku bahkan tidak akan mematahkan keyakinan apapun yang dapat dikaitkan dengan gereja. Aku tidak akan mendekati itu. Tolong percaya padaku. Topik kemudian beralih ke KP ibu dari Kyungyeon, yang mana KP-nya ini diduga berusaha menyebarkan ideologi dari GMS kepada pengunjungnya, dikarenakan KP-nya ini berhubungan dengan gereja GMS. Adapun untuk ibu dari Kyungyeon menjawab dengan mengatakan, jadi pada tahun 2020 adik perempuan saya membuka gereja baru yang dibantu oleh yayasannya GMS. KP dan juga gereja adalah gedung yang sama, tetapi pintu masuknya itu berbeda. Dan juga tidak benar bahwa ada pintu gereja dari dalam kafe. Mereka tidak terhubung sama sekali. Defisit pada orkestra kami juga terlalu tinggi. Saya membuka KP untuk mencari nafkah. Kami membayar sewa 200.000 Korea won atau sekitar 151 US dollar per bulannya. Tanda itu juga buatan tangan ya. Memang benar, kami juga mencoba meniru tulisan tangan Chong Myung Sok untuk itu. Semua dekorasi interior KP kami hias sendiri. Begitulah cara kami berbisnis hanya dengan 3 meja. Kami juga memainkan himne gereja di KP kami. Nah, seminggu sekali atau 2 kali, penggemar di KJ akan datang ke KP kami. Saya juga bertanya-tanya apakah putra saya sepopuler itu sehingga penggemar datang, dan saya sangat berterima kasih. Tapi berkhotbah kepada orang-orang seperti itu tidak masuk akal. Itu tidak benar. Kami tidak pernah memainkan himne di KP kami. Saya bertanya-tanya mengapa orang yang baik harus mengatakan kebohongan seperti itu. Saya terlalu malu untuk menghadapi anakku. Itu bukan salahnya. Itu karena dia bertemu dengan orang tua yang salah. Saya sangat menyesal tentang itu. Jika Anda tidak bertemu dengan ibu seperti saya, Anda tidak perlu melalui semua ini. Saya berharap Kyungyeon dapat kembali ke kehidupan normalnya secepat mungkin. Saya minta maaf. Waduh, sedih banget sih mendengarkan bagaimana statement dari Ibu Kyungyeon. Ibu Kyungyeon itu benar-benar merasa bersalah banget sama anaknya, karena menurut dialah yang menyebabkan kekacauan kepada anaknya. Karena dengan dia yang percaya dengan GMS, anaknya juga ikut percaya dengan GMS. Cukup sedih sih melihat bagaimana hasil wawancara dari ibunya Kyungyeon. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan ada informasi yang salah. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye. Bye-bye.